pagi Permisa, Kilas Info kembali hadir mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Sabila Ramayani akan memberikan Anda informasi terbaru dan teraktual. Edisi 24 April 2024. Kembali mengingat pada pernyataan BMKG 2 tahun yang lalu, daerah Sumatera Barat memasuki daerah zona sesar aktif. Ancaman ini lagi-lagi menggemparkan masyarakat Sumatera, khususnya masyarakat Sumatera Barat. Sesar semangko atau yang lebih dikenal dengan sesar Sumatera ini merupakan patahan dari lapisan bumi yang mengalami pergerakan. Sesar ini membentang dari sisi utara ke selatan Pulau Sumatera, sepanjang sisi barat dengan total panjang mencapai 1.900 km. Ancaman sesar Sumatera sudah dikonfirmasi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BMKG menyatakan bahwa ancaman sesar Sumatera ini nyata adanya dengan potensi terjadinya gempa darat. Sesar tersebut dapat menyebabkan kerusakan meski hanya dengan magnitudo kecil. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Riono di Pasaman dalam perayaan Hari Meteorologi Dunia ke-74, Minggu 24 Maret 2024. Ia menjelaskan, sesar Sumatera memanjang dari Provinsi Lampung hingga ke Aceh. Sedangkan di Sumatera Barat terdapat beberapa kabupaten dan kota yang dilalui patahan tersebut. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Solok, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan sebagian kota Padang Panjang. Rahmat juga mengatakan bahwa gempa terjadi di darat diprediksi tidak menghasilkan magnitudo yang besar. Meski begitu, dampak kerusakannya akan lebih terlihat. Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyildi mengatakan kerusakan jalan nasional di Kabupaten Solok yang diduga akibat aktivitas tambang juga bisa dikarenakan dampak sesar Sumatera atau yang juga dikenal dengan patahan semangko. Selama ini masyarakat dan pemerintah daerah Sumatera Barat hanya berfokus pada upaya menanggulangi ancaman gempa megatrust yang berpotensi menimbulkan tsunami. Padahal gempa di darat yang bersumber dari sesar Sumatera atau patahan Sumatera juga bisa terjadi kapan saja dan dapat berakibat buruk pada sebagian wilayah. Sesar Sumatera ini tentunya sudah memberikan banyak dampak untuk Pulau Sumatera. Berikut akan saya paparkan beberapa dampak dari sesar Sumatera terhadap Pulau Sumatera. Gempa bumi kecil dan besar banyak terjadi. Dua gempa terbesar yang pernah tercatat adalah gempa Padang Panjang berkekuatan 7,6 magnitudo pada tahun 1926, gempa Lampung pada tahun 1933, dan gempa berkekuatan 6,7 magnitudo yang terjadi di Pasaman Barat pada tahun 2022 lalu. Terjadinya sesar turun dikenal juga dengan istilah slang atau graben yang mengacu pada dataran rendah yang disebabkan oleh retakan pada dataran di sekitarnya, dari tebing terjal Ngarai Sianok dan Lempah Anai. Dari dampak-dampak yang sudah didapatkan selama ini, BMKG kembali mengingatkan masyarakat dan pemangku kewajiban bahwa ancaman bencana tidak hanya terjadi di pantai utara Jawa atau pantai barat Sumatera. Namun ada juga sumber ancaman gempa nyata dari darat serta berpotensi menimbulkan korban. Sekian berita yang dapat saya sampaikan pada Kilas Info pagi ini. Saya Sabila Rahmayani, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.